Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ultima Febriani dengan NIM 2110115. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi dengan judul Peretasan Ribuan Data Pelamar Kerja Pertamina Training and Consulting. Akan ada dua topik pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu kebocoran data dan yang kedua yaitu kasus peretasan data di Indonesia. Yang pertama yaitu kebocoran data. Apa itu kebocoran data? Kebocoran data adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, ataupun laptop. Ketika kebocoran data terjadi, peretas akan mencuri data-data sensitif di dalamnya seperti informasi pengguna, informasi identitas, nama, alamat, nomor telepon, alamat email, username, kata sandi, dan lain-lain. Aktivitas pengguna yaitu riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing, dan lain-lain. Ada juga informasi kartu kredit seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, billing zip, kodes, dan lain-lain. Selain mencari info pengguna, peretas juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan seperti email, komunikasi internal dalam perusahaan, strategi perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penyebab website mudah diretas. Yang pertama menggunakan template dan plugin bajakan, yang kedua kombinasi password tidak cukup kuat, yang ketiga CMS jarang diupdate, yang keempat performa server buruk, yang kelima kurang peduli keamanan, yang keenam menggunakan koneksi publik, yang ketujuh tidak memakai perlindungan antivirus. Pembahasan yang kedua yaitu kasus peretasan data di Indonesia. Kasus kebocoran data pelamar kerja Pertamina Training and Consulting. Kebocoran data diduga kembali terjadi lewat Reddit Forum pada Rabu 12 Januari 2022, yang meski nampaknya telah diblokir aksesnya di Indonesia, namun tetap bisa diakses di kawasan lainnya. Isu kebocoran data pelamar PT Pertamina Training and Consulting menjadi isu terbanyak kedua pada periode ini. PT Pertamina Training and Consulting adalah anak perusahaan PT Pertamina Persero yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital. Kebocoran data pada PT Pertamina Training and Consulting diantaranya yang pertama data KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga kartu BPJS, yang keempat data kelahiran, yang kelima ijazah, yang keenam transkrip nilai, yang ketujuh CV, yang kedelapan SKCK, yang ke-9 foto, yang ke-10 SIM, yang ke-11 surat bebas narkoba, yang ke-12 surat keterangan sehat dan dokumen lainnya. Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi, di dalam keterangan tertulisnya mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menindaklanjuti dan menelusuri dugaan kebocoran data pelamar pada PT Pertamina Training and Consulting. Di antaranya dengan meminta informasi secara formal dari jajaran direksi PTC guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Penyelenggara sistem elektronik atau PSE baik publik maupun privat wajib melaksanakan ketentuan yang salah satunya diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta perubahannya. Kominfo sendiri belum membagikan detail lebih lanjut soal dugaan kebocoran data ini, termasuk belum membenarkan atau menyangkal bahwa data 163.000 pelamar yang diduga bocor benar berasal dari situs rekumen milik PT Pertamina Training and Consulting. Selanjutnya yaitu meminimalisir organisasi agar terhindar dari kasus kebocoran data. Yang pertama itu harus klasifikasi data, yang kedua lindungi perangkat yang digunakan, yang ketiga lindungi data yang tersimpan di cloud, yang keempat terapkan keamanan hak akses, yang kelima manfaatkan solusi keamanan data loss prevention. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.